Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 20 bintang, bagaimana kabarnya? Semoga kalian tetap sehat dan selalu semangat. Pada kali ini, Pami akan memberikan materi atau pelajaran tematik Bahasa Indonesia. Subtema 3, pengalaman di tempat bermain. Dan pada waktu minggu lalu, kita sudah pernah belajar yaitu pengalamanku di sekolah. Ya, kali ini kita akan belajar tentang pengalaman di tempat bermain. Sebelum kita mempelajari tentang pengalamanku di tempat bermain, kita akan melihat dulu pembelajaran 1, yaitu menulis ungkapan permintaan maaf. Ya, untuk menulis ungkapan permintaan maaf, kita sudah pernah buat ya. Tapi waktu itu kita menulis ungkapan permintaan maaf ketika di rumah. Sekarang kita membuat lagi menulis ungkapan permintaan maaf ketika di tempat bermain. Di pembelajaran 2 Bahasa Indonesia itu ada menceritakan kembali isi percakapan yang berisi permintaan maaf. Ya, ini juga permintaan maaf ketika di tempat bermain. Di pembelajaran ketiga itu ada membuat percakapan yang berisi permohonan maaf. Di pembelajaran keempat, mencari makna kosakata baru. Di pembelajaran 5 sama juga mencari makna kosakata baru. Di pembelajaran 6, membuat puisi tentang alam sekitar. Oke, kita akan mempelajari dulu yang pembelajaran 1 ya. Pembelajaran 1. Ayo membaca. Lapangan bermain ramai pada sore hari. Banyak anak-anak yang bermain di sana. Johnny dan teman-teman bermain bola. Johnny menggiring bola dengan lincah. Johnny memberikan bola kepada Tony. Kini Tony menyerang. Tony menendang dengan keras. Bola tidak masuk gawang. Bola terlempar jauh. Bola mengenai papan congklak Nina dan Deli. Biji congklak pun berantakan. Ya, jadi ketika Tony dan Johnny bermain bola, tidak sengaja Tony menendang bola ke gawang tapi tidak masuk, dan bolanya itu terkena congklak yang dimainkan oleh Nina dan Lily. Kita lihat ya percakapan antara Tony yang menghampiri Nina dan Lily ketika Tony meminta maaf. Tony, apakah kalian terluka? Maaf ya, tadi aku menendang bola terlalu keras. Nina pun menjawab, iya, tidak apa-apa Tony, kami cuma kaget saja. Tony, aduh, permainan congklak kalian jadi berantakan. Mari ku bantu merapikan. Terry pun menjawab, terima kasih Tony. Peragakan percakapan di atas bersama temanmu. Selanjutnya jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, mengapa Tony meminta maaf? Anak-anak, mengapa Tony meminta maaf? Ya, Tony meminta maaf karena Tony bersalah. Karena tidak sengaja menendang bola sehingga mengenai papan congklak yang dimainkan Nina dan Deli. Yang kedua, bagaimana ucapan permintaan maaf Tony? Permintaan maaf Tony ada di percakapan yang pertama ya, yaitu maaf ya, tadi aku menendang bola terlalu keras. Itu adalah permintaan maaf yang diucapkan oleh Tony. Baik anak-anak, sekarang kita lanjut ke pembelajaran 2. Ayo membaca. Tony, Johnny, dan Made sudah berkumpul di lapangan. Mereka masih menunggu Dika. Mereka sudah berjanji akan bermain bola bersama. Namun sudah lama menunggu Dika tak kunjung datang. Nah, kita baca sama-sama ya percakapan antara Tony, Johnny, dan Made. Tony dulu nih. Dika kemana ya? Kok belum datang juga?
Johnny pun menjawab, kemarin Dika berjanji akan ikut bermain. Mother pun ikut menjawab, hari sudah semakin sore. Bagaimana ini teman-teman? Kita mulai bermain saja. Tony menjawab, bagaimana kalau kita tunggu 5 menit lagi? Jika tidak datang juga, kita mulai bermain saja. Johnny, aku setuju denganmu Ton. Mother, baiklah Ton, kita tunggu 5 menit lagi. Ya, ini antara Tony, Johnny, dan Mother sedang menunggu Dika bermain bola. Mereka menunggu 5 menit lagi kedatangan Dika. Mungkin jika tidak datang selama 5 menit lagi, mereka akan langsung bermain. Jadi dia masih menunggu Dika untuk bermain bola. Kemudian anak-anak di halaman 64 itu ada percakapan lagi antara Tony, Johnny, dan Mother. Ayo membaca. Dika tidak datang bermain bola. Tony, Johnny, dan Mother tetap bermain bola. Keesokan harinya, Dika menemui Tony, Mother, dan Johnny. Dika meminta maaf kepada Tony, Mother, dan Johnny. Perhatikan percakapan Mother berikut. Perhatikan percakapan mereka berikut. Dika, teman-teman, maaf ya, kemarin aku tidak datang. Tony, iya Dika, tidak apa-apa. Mengapa kemarin kamu tidak datang, Dika? Dika menjawab, ibuku sedang sakit kemarin, jadi aku harus menjaga adik. Mother, oh begitu, apakah ibumu sudah sembuh? Dika menjawab, sudah Mother. Johnny, syukurlah, berarti besok kita bisa bermain bola lagi. Permainan tidak seru kalau tidak ada kamu. Tony menjawab, betul. Dika, bisa dong, aku sudah tidak sabar ingin bermain bola bersama kalian. Ini antara Tony, Johnny, Mother, dan Dika sedang bertemu, bercakap-cakap atau ngobrol. Dika meminta maaf kepada mereka karena Dika kemarin tidak datang saat bermain bola karena ibunya sedang sakit. Jadi Dika meminta maaf dengan baik. Apa isi percakapan tersebut? Ayo ceritakan kembali isi percakapan di atas dengan bahasamu sendiri. Untuk membantumu bercerita, kamu dapat membuat pertanyaan tentang apa isi percakapan tersebut. Ayo ceritakan kembali isi percakapan di atas dengan bahasamu sendiri. Untuk membantumu bercerita, kamu dapat membuat pertanyaan dengan percakapan. Misalnya sebagai berikut. 1. Mengapa Dika meminta maaf? Yang kedua, mengapa Dika tidak datang main bola? Yang ketiga, apakah Tony dan teman-teman memaafkan Dika? Jawablah pertanyaan di atas. Silakan kalian jawab pertanyaan di atas di buku tulis boleh atau di buku paket boleh. Nanti silakan kirim ke Pamir. Oke? Baik anak-anak, kita lanjut di pembelajaran 3. Ayo menulis. Johnny dan Tony sedang bermain layang-layang. Mereka bermain di lapangan belakang rumah. Johnny membantu Tony menerbangkan layang-layangnya. Wush! Tiba-tiba angin berhembus kencang. Layang-layang Tony tertiup angin, talinya terlepas dari genggaman. Tony mengejar layang-layangnya. Tony berlari tanpa memperhatikan jalan. Tiba-tiba ia menerabak kebun Pak Akbar. Pagar kebun Pak Akbar pun rubuh dan rusak. Tony terjatuh dan terluka. Pak Akbar sedang ada di kebun. Pak Akbar bergegas menghampiri Tony. Pak Akbar menolong dan mengobati luka Tony. Tony meminta maaf kepada Pak Akbar. Tony membuat pagar kebun Pak Akbar rusak. Bagaimana cara Tony meminta maaf? Ayo buatlah percakapan berdasarkan cerita tersebut. Tuliskan kalimat permintaan maaf Tony dalam percakapan yang kamu buat. Ya anak-anak, nanti Pami berikan tugas
untuk kalian, yaitu membuat percakapan tentang permintaan maaf Akbar, ya. Maaf, tentang permintaan maaf Tony ke Pak Akbar karena telah menabrak kebunnya Pak Akbar sehingga kebunnya Pak Akbar rusak. Pagar kebunnya Pak Akbar rusak. Oke? Baik anak-anak, kita lanjuti pembelajaran 4. Ayo membaca. Di kompleks rumah Nina ada taman bunga. Nina dan Deli senang bermain di sana. Ada berbagai jenis bunga. Bunga-bunga tersebut sangat indah. Salah satu bunga yang disukai Nina adalah bunga anggrek. Nina kagum dengan keindahan bunga anggrek. Nina mengungkapkan keagungan lewat puisi. Berikut puisi yang dibacakan Nina. Ya, jadi ini puisi sebenarnya adalah lagu, ya. Lagu Anggrek Bungaku yang diciptakan oleh Bapak A.T. Mahmud. Ya, jadi lagu ini bisa dijadikan sebagai puisi. Oke, coba kami baca ya. Lemah lembut pandanganmu putri, dan rupamu ayu. Kau bunga yang indah, kau bunga yang ramah. Bunga anggrek bungaku, dikenang sepanjang waktu. Ayo bacalah puisi di atas. Ya, tadi sudah dibaca tentunya ya. Bacalah dengan intonasi dan ekspresi yang tepat. Setelah itu, temukan kosakata baru pada puisi tersebut. Carilah makna di kamus bahasa Indonesia. Tuliskan kata dan maknanya di buku tugasmu. Ya, baik, ini juga akan Pamir berikan tugas untuk kalian. Maka anak-anak, kita langsung ke pembelajaran 5. Nina dan teman-teman bermain bersama. Mereka bermain di halaman rumah Nina. Bermain bersama merupakan pengalaman yang menyenangkan. Ketika bermain, Deli melihat banyak kupu-kupu. Kupu-kupu tersebut beraneka warna. Deli kagum dengan keindahan kupu-kupu. Deli membacakan puisi tentang kupu-kupu. Berikut puisi yang dibacakan Deli. Ya, ini adalah lagu seperti kupu, tapi dibacakan dengan nada puisi oleh Deli. Ya, kita baca sama-sama ya. Seandainya aku seperti kupu, aku kan terbang kian kemari, hinggap di kembang yang wangi, berayun-ayun di ujung dahan, menari-nari tak henti. Oh, senangnya hatiku, senangnya seperti kupu-kupu. Adakah kosakata baru yang kamu temukan? Ayo, tuliskan kosakata baru tersebut. Lalu carilah makna di kamus bahasa Indonesia. Tuliskan hasilnya di buku tugasmu. Baik anak-anak, yang terakhir ada pembelajaran 6. Mari kita membaca bersama-sama. Tony dan Johnny berkumpul di rumah Made. Mereka membuat layang-layang hias. Layang-layang Tony dihias seperti pesawat. Made membuat ekor pada layang-layangnya. Johnny mewarnai layang-layang seperti pelangi. Mereka asyik menghias layang-layang masing-masing. Menjelang siang, layang-layang mereka sudah jadi. Setelah jadi, mereka membawa layang-layang ke lapangan untuk diterbangkan. Mari kita baca percakapan antara Tony, Johnny, dan Made. Wah, layang-layangmu bagus sekali, John. Berwarna-warni. Layang-layangmu juga bagus, Ton. Hiasan layang-layang Made juga bagus. Terima kasih, John. Ayo, kita segera ke lapangan. Ayo, aku tak sabar menerbangkan layang-layang kita. Tony dan teman-teman bersikap saling menghargai karya teman. Mereka menunjukkan contoh pengalaman sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian Tony, Johnny, dan Made menerbangkan layang-layang mereka.
Angin berhembus sepoi-sepoi. Layang-layang mereka terbang tinggi. Tony sangat gembira. Layang-layang buatannya bisa terbang. Tony membuat puisi untuk mengungkapkan kegembiraannya. Layang-layang. Layang-layangku melayang di atas tanah lapang, bergoyang ke kanan ke kiri, di bawah angin dan terikan tangan. Di bawah angin dan tarikan tangan. Layang-layangku terbang ke awan, terbang semakin jauh, ku bawa kau berlari. Tak peduli peluh membasahi tubuh. Bercerita tentang apakah puisi di atas? Ayo ceritakan kembali isi puisi di atas dengan kalimatmu sendiri. Oke, anak-anak, adakah kata-kata pada puisi di atas yang tidak kamu ketahui artinya? Ayo carilah artinya di dalam kamus. Lalu buatlah kalimat menggunakan kata tersebut. Contoh, melayang artinya terbang karena tertiup angin. Kalimat daun itu melayang-layang tertiup angin. Ya, jadi ini contoh ya. Misalnya itu ada kata melayang. Arti kata melayang itu terbang karena tertiup angin. Jadi kita buat kalimatnya seperti ini. Daun itu melayang-layang daun itu melayang-layang tertiup angin. Setelah itu amatilah lingkungan sekitarmu. Buatlah puisi sederhana tentang alam sekitarmu. Ya, baik anak-anak, untuk materinya cukup sekian saja dari Pak Amir. Untuk tugasnya nanti Pak Amir akan berikan di kolom tugas atau di media belajar. Nanti tunggu informasinya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga untuk pelajaran kali ini kalian bisa memahami dengan baik. Sampai jumpa di hari Selasa di pelajaran yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.